Ada semacam upaya dalam tanda kutip ya, mempertahankan kegoblokan itu, karena kegoblokan itu berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk dipakai sebagai kekuatan elektoral, berguna dipakai untuk massa pendukung, berguna dipakai untuk tidak kritis. Karena asumsi orang goblok mudah dibahagiakan. Ya, nah itu sebabnya dalam kasus beberapa, saya termasuk orang yang percaya itu terlepas perdebatan atau tidak, dalam industri demokrasi belakangan termasuk di Indonesia, seringkali penggoblokan itu menjadi penting. Karena harus dipertahankan nih, mempertahankan orang goblok, mempertahankan orang miskin itu penting. Kenapa? Karena mereka berguna dalam industri kontestasi demokrasi. Misalnya begini, orang menjadi tidak kritis. Siapa yang akan senang dengan orang menjadi tidak kritis? Si pemerintah. Negara senang kalau orang nggak kritis. Kalau lu kritis, kan negara yang repot. Makanya keluar istilah-istilah yang nggak masuk di akal kan. Tiba-tiba nanyain, emang lu udah ngapain buat negara ini? Menurut saya itu kan konyol. Kritik itu adalah kewajiban warga gitu loh. Nah, pernyataan itu menurut saya adalah bagian dari upaya penggoblokan. Ada istilah Noam Chomsky yang menarik banget, manufacturing consent. Jadi kadang-kadang konsen, kesepakatan itu, atau apapun itu, dimanufaktur. Nah, kekuasaan seringkali bekerja dengan cara itu. Dia memanufaktur. Makanya, Anda mau pemilu, mau apa, orang tidak berdebat soal bagaimana substansi, nawacita, misi visi, dan lain sebagainya. Yang orang perbincangkan adalah bagaimana joget-joget, bagaimana jaket Naruto, bagaimana, yang gitu-gitu tuh. Jangan pikir bahwa, ini karena masyarakat Indonesia goblok. Bukan, menurut saya. Itu adalah bagian dari industri untuk memanufaktur konsen itu. Jadi tanpa sadar sebenarnya manusia Indonesia itu menjadi goblok karena dimanufaktur. Ada yang menggobloki. Iya. Ada semacam upaya dalam tanda kutip ya, mempertahankan kegoblokan itu, karena kegoblokan itu berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk dipakai sebagai kekuatan elektoral, berguna dipakai untuk massa pendukung, berguna dipakai untuk tidak kritis. Karena asumsi orang goblok mudah dibahagiakan. Ya, nah itu sebabnya dalam kasus beberapa, saya termasuk orang yang percaya itu terlepas perdebatan atau tidak, dalam industri demokrasi belakangan termasuk di Indonesia, seringkali penggoblokan itu menjadi penting. Karena harus dipertahankan nih, mempertahankan orang goblok, mempertahankan orang miskin itu penting. Kenapa? Karena mereka berguna dalam industri kontestasi demokrasi. Misalnya begini, orang menjadi tidak kritis. Siapa yang akan senang dengan orang menjadi tidak kritis? Si pemerintah. Negara senang kalau orang nggak kritis. Kalau lu kritis, kan negara yang repot. Makanya keluar istilah-istilah yang nggak masuk di akal kan. Tiba-tiba nanyain, emang lu udah ngapain buat negara ini? Menurut saya itu kan konyol. Kritik itu adalah kewajiban warga gitu loh. Nah, pernyataan itu menurut saya adalah bagian dari upaya penggoblokan. Ada istilah Noam Chomsky yang menarik banget, manufacturing consent. Jadi kadang-kadang konsen, kesepakatan itu, atau apapun itu, dimanufaktur. Nah, kekuasaan seringkali bekerja dengan cara itu. Dia memanufaktur. Makanya, Anda mau pemilu, mau apa, orang tidak berdebat soal bagaimana substansi, nawacita, misi visi, dan lain sebagainya. Yang orang perbincangkan adalah bagaimana joget-joget, bagaimana jaket Naruto, bagaimana, yang gitu-gitu tuh. Jangan pikir bahwa, ini karena masyarakat Indonesia goblok. Bukan, menurut saya. Itu adalah bagian dari industri untuk memanufaktur konsen itu. Jadi tanpa sadar sebenarnya manusia Indonesia itu menjadi goblok karena dimanufaktur. Ada yang menggobloki. Iya. Ada semacam upaya dalam tanda kutip ya, mempertahankan kegoblokan itu, karena kegoblokan itu berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk dipakai sebagai kekuatan elektoral, berguna dipakai untuk massa pendukung, berguna dipakai untuk tidak kritis. Karena asumsi orang goblok mudah dibahagiakan. Ya, nah itu sebabnya dalam kasus beberapa, saya termasuk orang yang percaya itu terlepas perdebatan atau tidak, dalam industri demokrasi belakangan termasuk di Indonesia, seringkali penggoblokan itu menjadi penting. Karena harus dipertahankan nih, mempertahankan orang goblok, mempertahankan orang miskin itu penting. Kenapa? Karena mereka berguna dalam industri kontestasi demokrasi. Misalnya begini, orang menjadi tidak kritis. Siapa yang akan senang dengan orang menjadi tidak kritis? Si pemerintah. Negara senang kalau orang nggak kritis. Kalau lu kritis, kan negara yang repot. Makanya keluar istilah-istilah yang nggak masuk di akal kan. Tiba-tiba nanyain, emang lu udah ngapain buat negara ini? Menurut saya itu kan konyol. Kritik itu adalah kewajiban warga gitu loh. Nah, pernyataan itu menurut saya adalah bagian dari upaya penggoblokan. Ada istilah Noam Chomsky yang menarik banget, manufacturing consent. Jadi kadang-kadang konsen, kesepakatan itu, atau apapun itu, dimanufaktur. Nah, kekuasaan seringkali bekerja dengan cara itu. Dia memanufaktur.
manufaktur. Makanya Anda mau pemilu, mau apa, orang tidak berdebat soal bagaimana substansi, nawacita, misi visi, dan lain sebagainya. Yang orang perbincangkan adalah bagaimana joget-joget, bagaimana jaket Naruto, bagaimana yang gitu-gitu tuh. Jangan pikir bahwa ini karena masyarakat Indonesia goblok. Bukan, saya. Itu adalah bagian dari industri untuk memanufaktur konsen itu. Jadi tanpa sadar sebenarnya manusia Indonesia itu menjadi goblok karena dimanufaktur. Ada yang menggobloki. Iya.